Selamat siang, nama saya Heribertus Royjuan. Hari ini kita akan bahas tentang yang namanya gugatan perceraian secara Islam ya. Jadi saya juga akan bantu mencatat materinya, poin-poin pentingnya. Nah, jadi ada dua jenis paralegal yang membuka kantor paralegal mandiri dan paralegal yang bekerja di bawah advokat. Pertama, tahapan persidangan ya. Jadi tahapan persidangan pengadilan agama. Pertama ada yang namanya upaya perdamaian. Jadi yang namanya hakim untuk kasus perceraian memang perlu mengupayakan perdamaian. Jadi bisa milih hakim ya, hakim mediatornya ya. Dan tidak ada biaya. Jadi upaya perdamaian ini mediasi oleh mediator. Kalau mediasi berhasil, maka upaya perdamaian terjadi. Jadi kasusnya dianggap selesai. Kalau tidak berhasil, lanjut kasusnya. Nah, sidang untuk perceraian itu sidang tertutup ya. Kalau perdata, kasus-kasus perdata yang umum lainnya itu terbuka. Jadi nanti surat gugatan itu akan dibacakan oleh penggugat ya, di depan hakim. Nanti tergugat juga bisa menjawab ya. Membacakan surat gugatan. Tergugat boleh mengajukan jawaban. Kalau mediasi berhasil, kalau proses mediasi berhasil, maka akan ada akta perdamaiannya. Akta perdamaian ini sama ya kekuatan hukumnya dengan putusan pengadilan, jadi bisa dieksekusi, tapi tidak bisa dibanding. Tidak bisa dikasasi. Atau tidak bisa di PK ya, pengadilan peninjauan kembali. Jadi pembacaan gugatan, surat gugatan itu akan dibacakan oleh penggugat ya atau advokat. Lalu sebelum tergugat menjawab itu penggugat bisa mengubah surat gugatan. Setelah dibacakan maka tergugat akan menjawab. Nah, waktu jawaban tergugat itu dilakukan secara tertulis. Jadi isinya berupa bantahan-bantahan. Bisa mengajukan eksepsi atau jawaban pokok perkara atau rekonvensi ya, gugatan balik.
jawaban atas pokok perkara atau gugatan balik rekonvensi ya. Setelah itu akan masuk replik penggugat. Jadi itu isinya jawaban ya, surat jawaban atas balasan atau jawaban dari tergugat untuk menguatkan ya dalil-dalilnya. Jadi ini kesempatan buat penggugat untuk mempertahankan argumentasinya. Setelah itu sidang duplik tergugat. Jadi tergugat mengajukan jawaban ya, jawaban tertulis atas replik dari penggugat. Setelah itu akan masuk sidang pembuktian. Jadi bukti biasanya diajukan buku nikah untuk membuktikan ada perkawinan, identitas diri ya, KTP, untuk menentukan domisili hukum, domisili pengadilan agamanya. Nah, itu akan penggugat mengajukan bukti-bukti, tergugat juga mengajukan bukti-bukti. Buktinya juga bisa surat, email, atau pesan teks yang relevan, lalu juga saksi-saksi. Setelah pembuktian akan masuk ke dalam kesimpulan. Setelah itu akan diadakan musyawarah majelis hakim. Jadi tiap hakim akan menyampaikan pendapat perkaranya. Hasilnya itu akan jadi putusan akhir ya. Jadi tahapan terakhir adalah pembacaan putusan. Kekuatan hukumnya, kekuatan hukum putusan setelah 14 hari. Setelah 14 hari dibacakan. Jadi kalau tidak ada upaya banding, dianggap punya kekuatan hukum yang tetap. Setelah putusan, nanti panitera akan membuat yang namanya akte cerai. Panitera pengadilan agama. Akte cerai ini adalah bukti untuk perkawinan telah bubar ya. Nah, 14 hari itu bisa banding ya. Setelah akte cerai, baru bisa diajukan misalnya ada perkara permohonan talak ya.
waktunya 6 bulan. Setelah sidang ikrar talak. Kalau saat sidang ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak di depan pengadilan, perceraiannya dianggap batal dan tidak dapat diajukan kembali. Setelah itu boleh mengajukan yang namanya salinan putusan setelah akte cerai keluar. Oke, itu materi dari gugatan perceraian Islam. Terima kasih, sukses selalu.